Karena pensiun dini, jadi dihadapkan dengan pilihan pesangon atau dengan kerja di Jakarta. Karena apa ya? Kami ingin mengenalkan ke mata dunia, bukan hanya Indonesia, bahwa untuk menikmati aroma kopi itu tidak harus dengan minum. Pekerja atau mitra itu semuanya dari ibu-ibu. Wah, di lingkungan sekitar. really? Jadi, Itu nah. So, bisnis Anda sangat gitu, bisa. Pak. Iya. Jadi bagaimana cara saya mengapresiasi? Ini saya bilang, Pak, misalnya dulu di salah satu daerah di Bantul gitu, ibu itu pekerjaannya pengupas berambang. Oke. Diapresiasi itu 12.000 per hari. Per day. Tapi kan kita nggak tahu berapa banyak dia ngupas berambang. Iya. Nah, kalau kami ubah satu gelang kopi, Pak, itu pengapresiasinya itu 1.700. 1.700. Ya. Jadi kan beda-beda tuh tiap. Jadi kita Ya, ini sisanya kali ini golongan. 1.700, kalau ini berapa, kali ini berapa. Asumsinya kalau dalam sehari, mohon maaf, misalnya pekerja itu bisa menyelesaikan 100 pieces, Dan itu pasti bisa. pasti bisa dong. Karena kita kapasitasnya itu minimal itu 3.000. Kalau yang sekarang posisi pandemik minimal. Iya. Tapi kalau dulu dalam sebulan itu kami pernah mencetak rekor sebulan itu 110.000 pieces all product. All product ya? All varian. Wow. Jadi kalau asumsinya kita ngambil range rata-rata, misalnya seorang ibu A itu dia bisa memproduksi itu 100 pieces, itu udah 170.000, Pak. Sehari. Sehari kan 1.700 kali 100 ya. Sehari. Seperti itu, Pak. Jadi memang benar-benar kami ngomong ke warga sama lurah sama beberapa warga sekitar gitu, bagaimana caranya kami itu membantu meningkatkan pendapatan, bukan mensejahterakan. Konteksnya beda. Karena kalau kesejahteraan banyak variabel, tapi meningkatkan pendapatan yang dulu misalnya 300.000 jadi 700.000. Nah, ada di mana momen yang buat saya itu sampai sekarang tuh, kenapa kok ini harus bertahan? Ini real adanya, Pak. Jadi ada bapak-bapak yang tim saya juga, dulu dia tuh pakai sepeda, Pak. Sekarang udah beli motor. Itu kayak tamparan kelas banget gitu. Iya, Jadi anak-anaknya. Dan dari hasil itu. Dan dari hasil ini. Makanya makanya triggernya sampai sekarang itu bagaimana cara saya tetap bertahan dan berbagi. Udah, jadi perihal yang lainnya pikirnya tuh. Iya, tapi itu nanti akan bergulir sendiri itu ya, artinya untuk itu. Percaya nggak percaya sih, Pak? Saya nggak percaya. Dan inilah yang seharusnya nanti Anda juga harus bisa bagaimana menjadikan bisnis Anda itu bisa hidup dan menghidupi. Betul, itu memang gede. Jadi lingkungan juga ikut merasakan, lingkungan seperti ya kemarin juga beberapa itu juga mereka bisa memberdayakan masyarakat di sekitar untuk bisa ikut terlibat di dalam, not just hanya this is my business saja, tetapi juga bisa bermanfaat juga untuk lingkungan ya, terutama saya juga ngobrol sama teman, katanya ada dungo atau doa, ada doa. Dungo. Ini kalau orang kita galau ngomong doa. Masih belajar ya. Jadi sudah ada doa katanya. Ya udah, saya nama itunya ya udahlah, seperti ini bisnis gitu. Malah ada momen-momen yang seru, misalnya saya dapat orderan 5.000 pieces, Pak. Ya, dinego oleh pekerjanya. Mas, hari ini nggak bisa kelar nih, bisanya besok. Jadi lah, yang gaji siapa kok apa ini? Jadi padahal kan dengan begitu dia banyak, kan dia bisa dapat banyak. Ya, tapi alasannya logis, Pak. Saya, Mas, mau jemput anakku sekolah dulu ya. Nah. Itu yang kadang-kadang bisa menjadikan satu istilahnya kita istilahnya membantu ya. Tetapi kadang-kadang kita juga harus mengikuti ritme atau habit atau kebiasaan adat istiadat yang ada di situ, karena bisa jadi sorry Mas, karena kita kebetulan ada kenduren atau ada yang ada kawinan, di mana satu kawinan satu desa dan seluruh desa kan bisa terlibat di situ. Kan mau nggak mau, karena memang di setupnya udah dengan rule sistem seperti ini, ya saya ikutin. Saya yang menurunkan ego. Kita yang mengikuti ya. Gimana caranya saya kearifan lokal tetap harus dijaga ya. Saya nego ke bagian buyer. Bapak mohon maaf, intinya mundur. Sebagai komplimennya kami lebihin.
Intinya itu gitu. Itu tuh beberapa ya. case by case. Ya, as long as bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Dan itu sampai sekarang, Pak. Ya. Sampai sekarang. Oh iya, karena itu sudah istilahnya sudah menurun terus kan, gitu. Kebiasaan adat seperti itu kan. Iya. Cuma saya sih enjoy sih, Pak. Enjoy aja ya. Oke. Jadi itu deh, bagaimana bisa istilahnya mengajak mereka untuk terlibat di sini dan sampai sekarang juga masih untuk ingin dengan beberapa produk-produk. Tetapi kalau saya lihat seperti ada yang bentuk cairan ini. Nah, itu berarti kan ada satu proses lain. Ya. Artinya pada saat Anda menjalankan ini, artinya ini sebagai bisnis utama Anda dengan kopi, biji-bijian itu kan so far kan nggak masalah karena itu paling hanya disangrai dan Anda sudah punya alatnya, tinggal kemudian memproses atau mendesain sesuai dengan karakteristik seperti ini, fine, ya kan, mau gelang, mau kalung, mau apa. Tetapi kemudian ada satu bentuk atau satu produk dengan ini dia. Seperti yang bentuk cair kan, berarti kan ini ada istilahnya agak berbelok dari main produk Anda. Bagaimana Anda dan mengapa Anda melakukan ini? Kalau dibilang berbelok tuh sebenarnya enggak juga sih, Pak, karena secara legal kita juga punya 2 kategori, craft and beauty. Oh ya, secara legal, payungnya. Ya. Cuma secara memang dikenal di masyarakat itu craft, berganti ke beauty itu memang bertransformasi mengikuti kebutuhan pasar. Iya. Jadi ini kalau ini diversifikasi ya. Iya, bisa dibilang diversifikasi untuk kebutuhan pasar itu. Jadi posisi pandemik ini semua orang harus menjaga protokol kesehatan, hadirlah produk itu, hand shop, sabun cuci tangan. Bagaimana caranya tangan kita, tapi tetap menggunakan bahan baku biji kopi. Oke, sorry. Sebelum saya lebih dalam lagi ke sana. Berarti Anda kan kemudian sekarang mempunyai 11 produk. Betul. Oke. Betul. Ini dan ada beberapa yang artinya pada saat Anda kemudian mengembangkan satu produk baru, kondisi apa yang kemudian memutuskan ada satu produk baru? Apakah satu kondisi atau satu pasar ataukah satu, karena bisa jadi kan bisa pasar tapi bisa jadi karena over raw material sehingga Anda bisa. Nah, apa ya mungkin kalau boleh Anda istilahnya ceritakan, karena itu bisa menjadi salah satu permasalahan juga kan. Kalau kami itu agak unik, Pak. Kalau di lain itu pasar, kalau kami kondisi keadaan. Meaning? Jadi misalnya keadaannya lagi seperti ini ya kami buat produk. Selalu inovasi. Posisi pandemik ini apa yang kalau saya perbesar, artinya saya formulasikan lebih gede lagi. Berarti Anda melihat pasar. Iya, kebutuhan pasar. Catat itu. Jadi di situ Anda akan melihat bagaimana kebutuhan pasar yang akan sesuai dengan produk apa yang bisa kita lakukan. Betul. Jadi dengan melihat kondisi seperti, tapi ini kan baru saja. Baru. Yang istilahnya termasuk yang baru. Yang napping namanya. Ini. Tapi kemudian ada pewangi dan yang lebih agak nyeleneh lagi. Cookies kopi. Iya. Ini istilahnya Anda agak mulai bersentuhan yang bisa dikatakan ini adalah craft gitu loh. Dan kemudian Anda nyeleneh gitu loh untuk ke arah makanan kuliner gitu. Berani-beraninya Anda atau nekat-nekatnya Anda untuk masuk ke situ. Apakah memang ada pasarnya ataukah ada sesuatu yang menyebabkan Anda kok berani-beraninya membuat ini istilahnya nekat-nekatnya. Kalau saya nggak berani, nekat-nekatnya. Jadi kan itu sebenarnya ada korelasi dengan movement hashtag kami, Pak, lebih dekat. Jadi kami tuh ingin lebih dekat kepada semua orang dengan cara kami. Nah, berbicara cookies itu kan berbicara coffee shop, teman ngopi. Ya, jadi pelengkap lah sajusnya. Kalau orang tidak bisa memakai gelang, tidak semua orang suka kurang, bisa loh. Pelengkapnya kopi itu dengan kopi. Semua perizinannya, semua prosesnya itu dari kami. Itu PRT-nya sudah lengkap semuanya. Sudah. Jadi kami untuk launching ke market tuh izinnya dulu yang kami beresin, Pak. Sudah lengkap semuanya. Jadi mulai dari craft nanti dan juga sudah menggunakan fashion karena tadi sudah menggunakan shibori tadi untuk menggunakan itu. Jadi ini yang menjadi produk Anda ya. Artinya produk semua based on coffee. Kopi. Coffee bean. Itu semuanya yang Anda gunakan itu. Wow.
Kemudian sampai ke pewangi helm juga menggunakan kopi. Kemudian ada hand sanitizer. Kemudian ada sabun. Iya, sabun. Yang ini yang agak hijau ini Pak. Ini agak bertema. Itu apa sih? Apa sih? Stress relief. Oh ini biasanya untuk. Iya betul. Benar ya. Betul. Kayak betul. Semacam. Betul. Apa namanya? Terinspirasi dari brand-brand besar Pak. Oke. Ya, yang beredar di masyarakat sekarang. Tapi tidak ada yang aroma kopi. Hah? Oh iya. Tidak ada. Iya, kecuali tidak. ini. Betul. Satu-satunya. Kalau Anda coffee addict. Pokoknya hidup Anda tidak bisa begitu bangun tidur kopi, begitu mau tidur kopi, maka di setiap dalam kehidupan Anda mau kopi dengan kopi-kopi yang bisa menjadikan kopi lebih dekat ya Mas. Iya, lebih dekat. Saya bukan jadi kayak promosi, tapi memang benar-benar. Jadi itu Benar. itu juga berbicara kondisi pasar Pak tadi. Jadi pasar yang dengan brand yang gede sudah beredar gitu, tapi yang pabrikan gede dia tidak main ke aroma kopi, nggak tahu kenapa. Saya ambil Itu yang kemudian menjadikan saya tadi bertanya, ingat Mas, karena seperti tadi, dengan kopi-kopi ini saja itu istilahnya kalau kita ibaratnya ada di sebagai manusia itu di atas kita ada raksasa dan di bawah kita itu ada smurf atau elf ya, yang mereka mencoba untuk menggerogoti. Atau mencoba untuk mencaplok, betul yang gede. Iya kan? Betul. Nah, ini apakah Anda juga sudah mempunyai semacam satu preventive action untuk melakukan itu? Karena bagaimanapun juga mereka juga pasti akan melihat, oh iya gede juga ya, afkiran dari kopi, apalagi seluruh Nusantara. Kemudian mereka ini kan mereka bukan memperhitungkan atau mungkin jangan-jangan mereka sekarang lagi mencoba untuk, walaupun sekarang karena ada pandemi agak mundur ya, tetapi mungkin juga mereka sudah mempunyai sudah mengincar market dari coffee bean ini. Ya. Sebenarnya kalau sikap kami dengan adanya misalnya penggede dan kami di bagian pengecil, kami itu selalu ada di tengah. Di tengah kami ini. Yeah. Kami itu membuat community yang udah jalan, Pak. Community kami kuat. Oke. Community kami. Jadi kerja itu kolektifnya itu bareng-bareng. Jadi kolaborate itu ya. Jadi tidak perlu harus saling homo homini lupus gitu. Tidak perlu. Kalau bisa saya bilang juga, yang pertama kami kerjasama dengan kolaborasi dengan Dan I Love Indonesia. Oke, punya Daniel Mananta kerjasama saya. Yang kedua, kami kerjasama dengan Gelang Harapan atau Hope, Yayasan Kanker. Iya. Jadi itu ada dengan Angkasa Pura juga, dengan Gojek juga. Jadi bagaimana caranya brand-brand besar pun sekarang sudah melirik ke UMKM kecil, seperti kami, tapi tetap jalannya bareng. Collaborate gitu loh. Jadi based on community-nya, kolaborasinya jalan, tapi kami juga punya platformnya jalan. Jadi kami dari sistem penjualan, distributor, agen dan seller pun juga jalan di tiap-tiap kota. Tiap-tiap kota. Jadi mereka masing-masing sudah mempunyai istilahnya untuk kolaborasi itu ya. Betul. Nah, bagaimana caranya saya mempertahankan itu? Kasih apresiasi lebih, kita menang. Jadi begitu. Tapi untuk secara produksi tetap semua centralized di Jogja. Centralized di Jogja. Oke. Asumsinya ada rencana untuk mungkin buka cabang di. Kalau buka cabang sih store, toko. Ya, hanya store saja ya. Store. Tapi kalau sentral produksi, tapi untuk produksi semua di sini. Ada niat Pak. Ada niat saya mau buka toko. Apa itu? Saya mau buka toko kopi di Makassar. Makassar siap-siap. Ada niat untuk merambah wilayah. Ya, sekarang sudah ada berapa toko? Ada berapa store yang kalau store bekerja sama dengan? Kalau store cuma satu. Tapi yang kerja sama di seluruh kota itu ada 13 kota. 13 kota. Jadi misalnya Aceh, Padang, Palembang, Bengkulu. Mereka menjadi kayak semacam reseller. Perpanjangan tangan kami. Tim lah kami biasanya. Oke, ambassador. Oke, ambassador. Dengan minimal order quantity. Pastinya dong. Iya pasti ya. Dengan special price. Itu yang bagaimana kami menghidupi dan kerjanya kolektif bareng-bareng. Jadi kalau Anda yang mau menjadi reseller atau menjadi ambassador dari Koke, silakan nanti Anda hubungi Mas Yudi. Nanti handphonenya ada di bawah. Anda bisa ikut di situ. Silakan kalau Anda memang ingin menjadi belajar mulai bisnis, Anda belajar untuk menjadi reseller dan terbuka kan Mas? Terbuka. Wah malah jadi promo saya. Nggak apa-apa loh. Di sini kesempatan untuk mempromo dan membuka kesempatan peluang bagi teman-teman mereka yang bingung. Aku mau bisnis apa ya? Itu kadang-kadang. Ya kalau mereka melihat bahwa modalnya kadang-kadang terbatas. Anda berani dengan 5 juta sudah bisa membuat seperti ini? Atau Anda mau punya ide yang lain? Silakan. Ini karena di sini adalah tujuannya untuk menginspirasi Anda. Apa yang nanti Anda lakukan. Oke. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya, Anda punya 11 produk, 11 varian. How you manage it? Bagaimana Anda mengelola itu? Boleh ya? Boleh, Mas, aku tanya artinya ini kayak umum. Tapi paling tidak supaya teman-teman juga tahu. Karena begini, mengelola satu produk aja kadang-kadang mereka ada bermasalah gitu ya kan. Tadi dalam masalah produksi, bahan bakunya, tenaga kerja dan semuanya. Dan Anda 11 dalam waktu 5 tahun lah. Ini 5 tahun ya persis ya. 5 tahun ini ya. Tetapi 5 tahun sudah dengan 15 produk dan 2 ton. Anda tinggal, saya nggak akan ngitung berapa omsetnya. Anda tinggal hitung aja 2 ton itu kali berapa tadi. Anda sudah tahu kan? Anda hitung saja sendiri. Oke, gimana itu? Anda harus memproduksi 11 varian dengan 11 jenis walaupun semuanya memang kopi, tetapi dengan 11 beda-beda. Pasti marketnya akan berbeda-beda. Beda-beda. How you manage dan bagaimana kemudian Anda melakukan distribusi ke terhadap produk-produk itu. Oke, kalau ditanya bagaimana, sebenarnya dari dulu kan saya kira juga masih meraba Pak untuk bagaimana caranya. Supply chain center kan agak susah. Even 5 tahun ya. Even 5 tahun, jujur. Iya, tetap untuk belajar bagaimana untuk dan mengetahui itu. Sampai sekarang pun gitu, ada orang yang bisa bilang bisnis yang baik itu autopilot katanya itu seperti itu. Saya tidak. For them, for them ya. Tapi secara as a founder, business owner saya masih belum bisa ngelepas koki Pak. Maksudnya masih harus dalam pantauan. Pantauan untuk melihat karena tiap-tiap produk itu tuh punya raw material yang beda-beda. Itu dia. Makanya berarti kan Anda kan paling enggak ya harus vendor banyak, tetapi yang saya pentingkan adalah Anda harus punya raw material warehouse yang cukup. Betul. Itu berbicara budget, itu supply chain-nya cukup ini. Makanya kami memang dari 11 produk itu yang jadi mesin, bahasa kami. Iyalah, oke. Yang primadona ada 5. Oh, yang mana sih itu? Yang pertama, ini pasti. Itu yang pasti. Yang kedua, pewangi mobil, Pak. Ya, ini yang kedua. Sorry. Yang ketiga, parfum badan. Ini parfum badan. Yang keempat, pewangi helm. Oh, pewangi helm. Malah kan banyak orang yang pakai helm. Iya, pewangi helm. Tiba-tiba helmnya sudah berbau kopi nih. Jadi kalau Anda penyuka kopi dan Anda naik motor, dan yang kelima, cookies. Cookies? Iya. Oh, cookies malah justru banyak. Kemarin malah baru ngirim banyak. Kalau ini Anda mempunyai satu unit, saya nggak bilang pabrik ya, nanti saya dikomplain sama Mas Didi. Anda punya unit produksi sendiri berarti? Iya, sendiri semua. Dan itu tuh tim saya sendiri. Maksudnya tim saya sendiri. Jadi cookies itu yang punya namanya Rindang. Rindang itu finance saya. Tangan kanan saya juga. Tapi Rindang juga punya bawahan. Punya tim untuk mengelola ini. Jadi Anda bisa saling collaborate tapi tetap under your bisnis ini ya. Bisnis, betul. Payungnya saya. Jadi Anda bisa menghidupi lagi ini untuk istilahnya community lain lagi. Betul. Jadi dari 11 tadi bagaimana cara kita mengatur supply chain-nya, saya lebih fokus untuk menyetok bahan baku yang cukup banyak di 5 produk itu. Fokusnya ke sana. Walaupun punya diferensiasi 11 produk. Ini kayak add-on aja sebenarnya Pak. Pelengkap saja ya. Pelengkap saja. Tapi fokusnya tetap ke situ. Jadi bagaimana caranya kita fokus banget di 5 produk itu. Yang karena dalam artian dari sisi kami itu mesinnya itu di situ. Motor penggeraknya di 5 produk itu. Itu 80% dari pasar Anda. Istilahnya dari revenue Anda. 90% revenue Anda dari 5 ini. Betul. Misalnya saya bilang yang stress relief itu, yang warna hijau itu, yang hijau. Ini. Itu sebulan tuh paling nggak menyetak sekitar 500 pieces. Sudah. 500 pieces, nggak banyak keluar. Nggak apa-apa. Tapi itu juga bisa jadi pemicu. Dalam artian gini, orang mau beli pewangi kalau nggak ada stress relief, nggak mau order. Ya. Gimana caranya itu harus ready. Tetap harus ada. Ya itu konsekuensi. Betul. Tidak masalah. Itu dia. Dan misalnya bundling, ini dijadikan produk bundling. Oh ya, bisa jadi. Berarti ini bisa dimasukkan ke dalam biaya pemasaran. That's good idea. Gila kamu Mas, ini bukan bisa coba gitu. Ya karena dari 5 ini kan kalau ini Saya cuma di sini. Ini kopi kan memang? Kopi Pak, nanti dibuka aja Pak. Di kopi. Yang saya mana? Soalnya
itu kalau order banyak itu di angka 8.000 sampai 9.000 ini. Oke, padahal dengan harga jual 13 sampai 15. 13 sampai 15. Ini saya buka aja. Apakah benar ini rasa kopi coklat? Kopi coklat. Ada coklat. Oh iya. Oh. Renyah benar. Dan tidak manis. Tidak begitu manis. Anda pada saat membuat ini apakah dengan satu riset atau artinya apa ada orang yang Mas aku punya ini yuk kita collaborate? Kebetulan yang finance saya itu tuh juga dia ada usaha roti Pak, jadi dia memang masak banget, jadi dia yang produksi. Artinya dia membuat istilahnya eksperimen kemudian nemu ini kemudian dia tawarkan pada Anda dan kemudian Anda karena ini kayaknya bagus untuk mensupport di bisnis Anda. Dan saya membantu misalnya bahan baku ini mahal nih, ada nggak suppliernya, saya bantu cari. Jadi saya benar-benar hadir. Jadi benar-benar istilahnya untuk di sini betul situ. Tidak hanya sekedar hanya ini jadi part hanya istilahnya hanya sampai aja, tapi benar-benar karena saya itu kolektifnya jalannya long term Pak, jangka panjang. Kita bisnis tidak hanya sekedar untuk hari ini dan besok saja, tetapi untuk kepanjang. Karena my business my life. Bagaimana ini? Kayaknya ini sudah bisa menjadi life-nya Mas Yudi. Oke. Jadi ini sampai 90% itu dari 5 varian ini. Kalau dari 5 pun dikerucutin lagi jadi 3 yang lebih kuat banget. Oh iya, ini tadi ya 3 ini ya. Tapi artinya 3 ini so far saya nggak masalah karena bisa dikatakan hampir sama. Semuanya kan kopi sangrai gitu, istilahnya sangrai kopi, tinggal desainnya aja kan yang bentuk, dan keunikannya adalah bagaimana packagingnya. Itu yang kemudian yang sangat-sangat kita perhatikan, lihat dari produk-produk yang ada di sini, Anda lihat packagingnya semuanya sangat-sangat dan very very unik. Anda sudah langsung bisa melihat, dan kayak seperti tadi kayak saya eman-eman untuk membuka cookiesnya ini segala gitu. Oke, ini adalah beberapa produk-produk yang dan ini juga semuanya agak terdampak ya dengan adanya pandemi. Terdampak iya, cuma sampai berapa persen Mas? Kalau dari selama ini yang 90% itu 90% revenue Anda dari 100 menjadi 100% itu sampai menjadi turun 60% Pak, sisa 40. Sisa 40%, tapi nggak rugi. Oke, tapi nggak rugi ya. Tapi kok itu tidak rugi. Jadi berapapun omsetnya kami tidak pernah rugi. Oke, boleh mereka tahu istilahnya apa yang Anda maksud dengan boleh turun atau paling nggak tetapi tidak pernah rugi. Jadi gini, kami itu udah tahu fixed cost-nya di mana Pak. Paling penting fixed cost-nya apa. Oke. Nah itu Anda catat fixed cost-nya apapun usahanya. Yang kedua, kami itu kan mengelola dana yang masuk menjadi dana yang keluar Pak. Oke. Jadi asumsinya gini. Main aman. Saya aman sih. Main aman. Kalau saya tadi langsung saya tembak aja, belum main aman. Main aman. Jadi misalnya gini. Sebut saja misalnya omset 500 juta, Pak. Saya bisa dapat profit itu sekitar 200 juta. Ya udah 200 juta. Bulan berikutnya omsetnya turun misalnya jadi 200. Saya bisa dapat itu sekitar 30-40 juta. Bersih ya. Itu di luar beban sewa dan lain-lain. Iya, kita overhead. Terus saya nanya sama konsultan yang ruginya di mana? Iya. Jadi kami itu karena tadi saya sudah tahu main aman gitu istilahnya. Main aman, saya main aman banget. Jadi kalau misalnya memang konservatif, tapi as long as itu bisa mengamankan dan itu bisa menjaga cash flow dan keberlangsungan dari perusahaan, why not? Dan itu pilihan Anda kok, mau Anda yang jalanin sendiri, ya kan? It's your own perusahaan gitu. Dan itu yang Anda lakukan ya untuk. Jadi dengan adanya pandemik ini pun gitu 4-5 bulan secara posisi berdampak pasti karena menurunnya daya beli. Ya. Tapi secara operation secara itu kami udah aman gitu loh. Dari bergaji juga tetap.
lancar. Iya, overhead semua itu. Berapa sekarang berapa sudah ada punya karyawan berapa ya? Artinya karyawan itu semua yang mendukung bisnis Anda, termasuk yang tadi ibu-ibu, termasuk yang di store ya. Anda punya di store kemudian atau mungkin ada yang di store aja di situ. Totalnya semua itu 18, Pak. 18. Di luar dari store yang ada istilahnya reseller ada di 13 kota. Dari 18 itu 10 orang bulanan. So that's your beban. Iya, kan? Dalam artian itu kalau saya berbicara, saya tuh nggak punya utang, Pak. Saya nggak pakai kartu kredit juga. Oke. Oh, bukan. Pakai. Dan Anda tetapi bisnisnya belinya boleh pakai kartu kredit? Nggak bisa, tapi tidak banyak sih. Tidak banyak ya. Karena sekarang kan biasanya kan orang kan nggak mau. Iya. Pilihan saya memilih tidak untuk menggunakan kartu kredit. Why? Saya nggak mau. Oh, sorry. Anda tidak mau. Oke, kalau itu karena bisa secara personal ataupun secara finansial. Saya bisa tahu karena itu debatable nanti. Tapi saya itu adalah pilihan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah selama 5 tahun dan Anda sudah bisa pada waktu dulu ya mengembangkan menumbuhkan bisnis Anda ini? Apakah Anda pernah atau sudah menggunakan dana dari luar? Tidak. Artinya apakah itu investor, apakah itu bank, apakah itu venture, apakah itu whatever the name? Kalau berbicara dana dari luar, sempat ada yang nawarin, Pak. Oh iya. Sempat ada yang mau chip in lah. Sudah mau chip in di tahun kedua, ketiga. Iyalah, mereka sudah langsung ngincer. Iya, cuma saya nggak mau. Karena apa? Saya tujuannya usaha itu kan dalam artian tuh ingin kebebasan yang pertama kali. Dalam artian kebebasan saya sudah capek. Kebebasan secara apapun. Waktu, finansial dan juga. apapun ya. Karena artinya sekarang kalau bisnis ini Anda tinggal sudah jalan. Sudah sangat jalan. Ada minusnya. Omsetnya itu tidak seperti saya duduk handle. Jadi masih ada. Artinya masih ada peran saya. Masih ada peran Anda. Jadi masih ada bahwa mereka beli produk karena Anda. Enggak. Karena di Koki itu cuma ada 2 salesnya, Pak. Oh, salesnya? Iya, saya dan tim. Anda dan tim. Tapi motor penggeraknya, pencari dananya, uangnya itu saya. Okay. Karena jadi ada beberapa agen-agen yang besar itu mau ordernya itu harus dengan saya, yang gede harus dengan saya. Tapi kalau dia yang agen-agen besar itu saya bilang di bawah 5.000 pieces, Pak. Kalau udah di atas sama saya. Karena berbicara dana gede, dia butuh trust siapa sih? Benar. Itu sih. Iya. Jadi kalau gitu, kalau mau langsung dengan Mas Yudi, ya Anda harus meningkatkan. Itu salah satu trik juga gitu, sehingga paling tidak biar langsung dengan Mas Yudi dan paling nggak juga impactnya akan ke sana gitu. Jadi itu tadi. Jadi bagaimana Anda sudah tahu bagaimana mengelola begitu banyak. Apakah mereka gini di dalam satu perusahaan gede? Karena saya dulu juga pernah ikut di satu perusahaan itu, mereka masing-masing mempunyai semacam account, artinya product account ya. Jadi mereka mempunyai penanggung jawab dari produk-produk ini. Apakah Anda juga merupakan itu atau semuanya totally under your control? Kalau saya yang kontrol sih enggak. Cuma kan saya punya 3 orang yang mengontrol untuk ini. Makanya kontrol termasuk kontrol pemasaran ya? Kontrol pemasaran. Iya. Dan kami kan juga pakai barcode, Pak. Jadi untuk ini nggak dibawa. Jadi untuk di modern trade kita juga kerja pakai barcode kan yang dibayarnya per tahunan. Jadi untuk masuk ke dalam MT modern trade. Gitu ya. Jadi salah satu untuk bagaimana cara kita men-tracking lah. Tapi langsung ketahuan. Human di belakangnya sudah ada. Di bagian ini siapa? Duitnya apa? Yang megang keuangan pun cuma 2 orang. Karena angel loh, Mas, bukan gitu ngontrol begitu. Ngontrol 2-3 produk aja bisa. Capek, Pak. Capek. Iya, apalagi 11 loh. Betul, makanya kan dalam artian itu peran saya itu cukup signifikan di sini. Maksudnya Koki itu yang membesarkan saya sampai dengan seperti sekarang gitu. Tetap tidak mau saya tinggal gitu loh. Walaupun kadang saya bisnis lain, tapi kalau bisnis ini mengganggu ritme saya di Koki, saya tutup. Misalnya gitu. Saya punya beberapa bisnis yang lain mengganggu. Pernah terjadi? Pernah. Dan sebelum pandemi sudah ada saya tutup 1. Juga gitu. Tutup karena memang waktu forsi saya habis untuk ngurusin ini, sedangkan Koki ini yang jelas, sangat jelas, tapi saya
Makanya kan balik lagi ke apa ya? Kultur sih Pak. Kultur misalnya budayanya urusannya bisa dijalanin autopilot lebih baik. Tapi kalau tidak ada. Tapi karena saya ini tidak merasa terbebani, sama aja tuh saya tuh kayak kerja Pak. Nah, saya memposisikan Coki ini sebagai saya tuh kerja Pak di sini, bukan sebagai business owner. Mindsetnya saya ubah, memang agak sedikit gila sih. Cuma enggak, memang gila banget tuh teman-teman. Jadi setiap pagi saya datang jam 11 saya datang. Saya tidak pernah lu datang telat enggak. Jadi bagaimana ente ngeliat aku. Aku yang pemiliknya juga ikut kerja loh, gitu. Dan enggak main-main juga gitu loh. Okay. Intinya tuh gini, Pak. Saya selaku business owner itu berjuang untuk perusahaan ini dan teman-teman. Iya. Nah, ayo lu bareng-bareng. Nah, ayo lu bareng dia. Dalam artian kalau bisnis ini tutup pun saya masih bisa hidup. Ya, without you. Tapi teman-teman belum tentu. Nah, ayo. Itu tuh ini omongan yang seperti ini bukan hanya di forum ini, Pak. Di real pun saya bilang. Ya seperti ini loh kondisinya. Pandemik seperti ini sampai selama pandemik ini omset tuh enggak saya tutup tak buka. Dan ngerti kata orang tuh. Dan ngerti. Jadi really, sumpah. Tidak pernah ada tutupin. Selama pandemi nah, sekian, profit kita sekian. Tolong. Dan saya ngomong juga beberapa teman, kalau memang dirasa pengapresiasian dari Coki kurang layak, silakan cari yang lain. Atau saya bantu. Enggak apa ini. Jadi bagaimana saya menciptakan the best team dan juga saya nggak mau nyari yang pinter-pinter banget ini banget, enggak. Bagaimana benar-benar mau kerja, memiliki Pak. Sense of belongingnya itu ya. Itu sih Pak. Totally kalau Anda sendiri sebagai owner tapi juga ternyata tadi mengaku sebagai karyawan, berapa jam Anda kerja untuk Coki?